Selanjutnya kita akan bahas problem 6. Kalian bisa buka modul di halaman 30, di mana ini materinya tentang valuation of property, plant, and equipment. Nah, di problem 6 itu sebenarnya cuma satu, equipment-nya atau mesin ya, di sini mesin. Tapi kondisi-kondisinya itu berbeda-beda ya, dari 1 sampai 6. Nah, jadi kita bakal bikin jurnal tergantung kondisinya. Atau maksudnya yang dilakukan sama perusahaan itu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, itu nanti jurnalnya bakal beda-beda dan cara perhitungannya juga bakal beda-beda. Jadi di sini di problem 6 diminta untuk membuat jurnal untuk setiap kondisi yang mungkin dialami QQ-Co. Oke, jadi QQ-Co memiliki mesin dengan harga perolehan $72.000 yang diperoleh pada 9 Juli 2017. Mesin ini memiliki umur manfaat 6 tahun, disusutkan dengan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Dikarenakan berbagai alasan, pada 31 Desember 2020, QQ-Co memutuskan untuk melakukan disposal terhadap mesin ini. Nah, kalian bisa catat dulu nih. Cost-nya itu 72.000. Terus useful life-nya itu 6 tahun. Kemudian, dia diperoleh di 9 Juli 2017 dan didispose di 31 Desember 2020. Nah, dari sini kalian bisa hitung berapa accumulated depreciation ya. Jadi caranya 72.000 ya, atau cost-nya ini kalian kali dengan dari 9 Juli 2017 sampai 31 Desember 2020. Ya, kita mulai dari 2017 dulu nih. Di 2017 itu dari 9 Juli sampai 31 Desember dihitungnya 6 bulan ya. Kemudian di tahun 2018 itu 12 bulan dan di tahun 2019 juga 12 bulan. Di 2020 juga 12 bulan. Kemudian kita bagi dengan 6 tahun. Nah, cuma karena kita di sini pakai bulan, kita konversi dulu 6 tahun ke bulan. Berarti 6 tahun itu 72 bulan. Jadi 42.000 accumulated depreciation-nya. Nah, kemudian kita coba lihat kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama adalah membuang mesin tersebut begitu saja. Nah, ini kita nggak perlu bikin perhitungan sih. Jadi yang perlu kalian hapus, kalian ingat kalian harus debit accumulated depreciation, ya kan? Buat hapus mesin. Kemudian kalian juga harus kredit mesin yang lama kan, sebesar cost-nya. Jadi ingat aja debit accumulated depreciation, habis itu kredit mesin yang lama, 72.000. Kemudian kalian debit loss on disposal ya. Loss on disposal itu adalah book value dari mesin. Jadi kalau kalian kurangin nih 72.000 dikurang 42.000, itu kan masih ada 30.000. Nah, karena kita langsung buang, berarti kita langsung loss semuanya ya, sisanya, karena kita nggak dapat cash sama sekali. Gitu. Nah, nomor 1 udah selesai. Sekarang kita coba lihat kondisi yang nomor 2. Nah, di nomor 2, perusahaan menjual mesin tersebut kepada Mawangko dengan harga $32.000. Nah, di sini perhitungannya seperti ini. Jadi kalian lihat dulu berapa cost-nya, kan tadi 72.000, kemudian accumulated depreciation-nya itu 42.000. Nah, nanti kalian dapat book value. Book value adalah cost dikurang dengan accumulated depreciation. Sehingga cash receive-nya, book value-nya itu 30.000. Nah, di sini dia kan menerima uang 32.000 ya. Nah, jadi kalau misalkan book value-nya 30.000, kemudian kita dapat uang 32.000, berarti kita ada gain di sini. Kita untung kan? Karena nilai yang diterima itu, atau uang yang diterima itu lebih besar daripada book value-nya. Ya, sehingga kita boleh catat ini sebagai gain. Nah, untuk jurnalnya, itu pertama kita debit accumulated depreciation ya. Jadi sama kayak jurnal nomor 1. Kemudian kita debit cash. Cash itu maksudnya uang yang kita terima tadi 32.000. Ya. Kemudian kita bakal catat gain ya kan. Dia kan ada gain on sale of machine. Itu 2.000.
dari perhitungan tadi, kemudian kita kredit mesin yang lama sama 72.000. Ya, untuk jurnal nomor 2 udah selesai. Sekarang kita coba lihat kondisi yang ketiga. Ya, di mana perusahaan menukar mesin dengan mesin yang sejenis milik Aukaranco dengan menambah uang $1.500. Fair value dari mesin lama adalah $30.900. Transaksi ini termasuk has commercial substance. Nah, seperti yang sebelumnya dijelaskan, has commercial substance berarti ada perubahan cash flow ya setelah mesinnya itu diganti atau ditukar. Sehingga kita boleh catat gain atau loss yang terjadi dalam transaksi ini. Nah, untuk cara perhitungannya seperti ini. Jadi, pertama kita mau tentuin dulu berapa cost mesin baru. Ya, caranya dari fair value mesin lama itu 30.900 kan. Terus ada cash receive-nya itu 1.500. Nah, fair value mesin lama ditambah dengan cash yang kita terima, itu bakal jadi cost mesin yang baru. Ya. Kemudian, untuk menghitung gain atau loss-nya, kita tinggal selisihin aja fair value yang mesin lama dengan book value-nya. Jadi misalkan di sini fair value mesin lama itu 30.900. Book value-nya 30.000. Berarti dia ada gain 900. Gitu. Jadi selisih ya, 30.900 dikurangin 30.000. Nah, untuk jurnalnya, pertama kita debit mesin yang baru. Mesin yang baru itu sesuai cost yang tadi kita hitung ya, 32.400. Kemudian kita debit accumulated depreciation. Ya, sama kayak jurnal nomor 1 dan 2. Nah, ini sebenarnya selalu sama sih nilai accumulated depreciation-nya dan nilai mesin out-nya juga akan selalu sama. Yang beda nanti paling cash terus atau gain-nya gitu. Terus tadi kita juga ada menukar mesin dengan mesin jenis dengan menambah uang 1.500. Nah, di sini kita ada keluarin cash ya, 32.000. Tadi saya tulisnya cash receive atau cash paid? Oh, ini harusnya cash paid. Cash paid. Ya, maksudnya harusnya cash yang kita bayar gitu. Jadi menambah fair value kan. Atau maksudnya di sini fair value mesin lama kan 30.900. Terus kita bayar 1.500 sehingga biaya untuk mendapatkan mesin baru itu jadi 32.400. Kemudian kita kredit mesin yang lama. Nah, kemudian kita juga harus mencatat gain, ya, gain dari penjualan mesin. Tadi kan kita udah bikin 900 ya. Nah, jadi dikredit aja gain on sale of mesin 900. Oke, itu jurnal nomor 3 udah selesai. Sekarang kita ke kondisi nomor 4. Nah, di sini perhitungannya seperti ini. Nah, jadi di kondisi nomor 4 itu perusahaan menukar mesin dengan mesin sejenis milik Racisco dan apabila transaksi ini terjadi maka QQco akan menderita kerugian sebesar $1.100 dan fair value dari mesin baru adalah 30.900. Nah, di sini fair value mesin baru itu kan 30.900. Sedangkan dia bilang bakal menderita kerugian 1.100. Artinya yang dia bayarkan itu sebenarnya lebih daripada nilai mesin barunya. Otomatis kita perlu tambahin loss yang diakui di sini supaya kita bisa hitung berapa cost mesin barunya. Jadi fair value mesin baru 30.900 kita tambah dengan loss deferred-nya 1.100. Jadi cost-nya itu 32.000. Ini kita nggak catat sebagai loss ya yang 1.100 ini karena dia lack commercial substance. Kemudian untuk menghitung cash paid-nya, cash yang kita bayar, itu kita hitung aja berapa book value mesin lama kan 30.000. Nah, kita tahu cost mesin barunya itu 32.000. Berarti perusahaan itu harus bayar 2.000 untuk mendapatkan mesin barunya gitu. Nah, di sini jurnalnya yang pertama debit accumulated depreciation, mesin new. Habis itu ada accumulated depreciation. Kemudian credit cash. Cash-nya itu yang tadi udah dihitung 2.000. Yang terakhir kita kredit mesin yang lama. 72.000. Nah, di sini nggak ada gain atau loss ya, karena ingat lack commercial substance berarti kita nggak catat gain atau loss. Sekarang kita ke kondisi nomor 5.
Perusahaan menukar mesin dengan mesin milik Genhako di mana fair value dari mesin lama adalah sama, yaitu $27.000. Nah, di sini lebih singkat ya perhitungannya. Jadi kalian tinggal selisin aja fair value mesin yang lama dengan book value mesin yang lama. Nah, itu bakal jadi gain-nya dia. Karena dibilang di sini kan fair value mesin lama itu 27.000. Terus book value-nya kita tahu 30.000. Berarti kita dapat gain 3.000 kan. Nah, jadi di sini nanti cost mesin yang baru akan sama dengan book value mesin yang lama. Nah, di sini jurnalnya mesin new 30.000, kemudian accumulated depreciation mesin 42.000 dan mesin outnya 72.000. Nah, sini kayaknya saya nggak perlu catat gain deh. Nah, misalnya, ini harusnya nggak ada gain deh. Jadi gini aja sih. Kita tinggal lihat aja berapa book value-nya. Karena book value-nya itu bakal sama kayak nilai cost mesin yang baru. Jadi yang gain tadi abaikan aja. Kemudian kondisi yang nomor 6, di mana perusahaan menukar dengan mesin milik yang Leko, di mana fair value mesin lama adalah 31.000, sedangkan fair value mesin yang baru adalah 35.000. Di sini perhitungannya mirip kayak yang nomor 2, cuman yang dikasih tahu di sini fair value mesin lama dan fair value mesin baru ya. Dia nggak tahu berapa cash yang dibayar atau yang diterima. Nah, untuk kasus yang seperti ini kalian tinggal selisin aja nih fair value mesin yang lama dengan fair value mesin baru untuk mendapat cash yang kita bayar atau kita terima. Nah, di sini logikanya kalau misalkan fair value-nya lebih kecil daripada fair value yang lama lebih kecil daripada fair value yang baru, kita harus bayar ya. Kita harus bayar supaya dapat fair value mesin yang baru. Dari 31.000 kita mendapat 35.000, berarti kita harus tambah 4.000 gitu dalam bentuk cash. Sehingga kita bakal catat nanti cash di kredit 4.000. Kemudian untuk menghitung gain, itu kita hitung dulu book value mesin yang lama, kita tambah dengan cash paid, itu dapat 34.000 kan. Nah, sedangkan fair value mesin yang baru itu 35.000. Artinya yang kita bayar itu lebih kecil daripada fair value yang kita dapat. Artinya ada gain di sini 1.000. Nanti kita bakal catat di jurnal gain ya, karena has commercial substance. Nah, di sini jurnalnya di debit ada mesin yang baru 35.000. Kemudian kita debit lagi cumulative depreciation. Kemudian kita ada bayar cash tadi ya, sebesar 4.000. Nah, ini 4.000. Kemudian ada gain on sale of mesinnya 1.000. Dan yang terakhirnya itu mesin yang lama 72.000. Oke. Nah, jadi di sini yang pasti ya, dalam jurnalnya itu kalau misalkan dia dispose itu ada debit accumulated depreciation mesin dan ada credit mesin old ya kan. Nah, ini semuanya sama nih. Jadi tiap jurnalnya pasti ada debit accumulated depreciation terus credit mesin old. Nah, nanti yang beda itu di mesin new-nya nih. Jadi tiap kondisi beda-beda nih, ada yang 35, ada yang 30.000, ada yang 32.000, ada yang 32.400 gitu. Dan cash-nya juga beda-beda tergantung kondisinya gitu. Nah, untuk problem 6 udah selesai. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanya di Teams. Makasih.